Kamu pernah nggak sih ngerasa bahwa kamu itu terlalu banyak memberi, selalu bilang iya, padahal hati kecil kamu ingin berkata tidak. Bahkan kamu sampai merasa bahwa energi kamu itu terkuras dikarenakan memaksakan diri untuk bilang iya, menuruti keinginan orang lain, dan bahkan kamu sampai merasa bahwa kamu itu dimanfaatkan oleh orang lain. Kalau misalkan jawabannya iya, berarti kamu nggak sendiri. Kita semuanya pernah merasakan itu, dan mungkin ini adalah waktu yang tepat untuk kita ngomongin sesuatu yang sangat penting tentunya untuk kesehatan mental kita, hubungan kita dengan orang lain, dan juga produktivitas kita, yaitu batasan diri atau boundaries. Sekarang coba saja kamu bayangkan rumah kamu sejenak, bahwa rumah kamu itu pasti ada pintunya, ada temboknya, ada pagarnya, ada jendelanya. Dan itu adalah batasan yang bisa melindungi sesuatu yang tidak kamu inginkan masuk, atau untuk melindungi barang-barang kamu tetap aman di dalam. Sebagaimana halnya rumah, maka batasan diri itu juga sama. Itu bedanya adalah batasan diri ya untuk diri kamu sendiri. Karena batasan diri itu adalah garis yang tidak terlihat yang kita buat untuk diri kita sendiri, tentunya untuk bisa melindungi waktu, energi, nilai-nilai maupun perasaan kita. Kaitannya dengan apa yang kita terima dan apa yang kita tidak terima, dan juga bagaimana kita memperlakukan diri kita sendiri. Dan yang jadi pertanyaan, kenapa ini itu menjadi penting? Ya, karena tanpa adanya batasan, itu ibarat rumah tanpa adanya pagar, pasti akan gampang sekali diserbu. Dan ini untuk diri kita sendiri, supaya kita itu bisa melindungi dari beberapa hal. Yang mana ketika kita tidak menetapkan boundaries ini atau batasan untuk diri kita sendiri, maka kita akan mudah atau rentan sekali terhadap yang pertama adalah kehilangan energi, karena kita terlalu banyak menuruti keinginan orang lain. Kita susah untuk berkata tidak demi kita sendiri. Yang kedua ya perasaan burnout, karena kita terlalu banyak beban, baik beban dari pekerjaan atau beban dari hubungan personal dengan orang lain. Di sisi lain produktivitas kita juga akan menurun dikarenakan kita memiliki fokus yang terpecah-pecah. Dan ya jujur, saya itu orang yang people pleaser banget. Jadi saya itu tidak enak mengatakan tidak ketika orang lain itu meminta pertolongan kepada saya. Saya selalu mengiyakan, terkadang juga saya memaksakan diri. Pernah suatu kali saya itu dimintai tolong oleh teman saya untuk mengerjakan tugasnya. Sementara di sisi lain juga saya sebenarnya mempunyai tugas. Di situ kan pasti karena saya itu tidak terbiasa untuk mengatakan tidak, ya akhirnya saya mau nggak mau ngomong iya. Yang akhirnya ya saya harus menerima konsekuensi dari perasaan saya yang tidak enakan kepada orang lain itu. Ya saya siang mengerjakan tugas milik teman saya, tapi di malam hari saya harus lembur, saya harus capek-capekan untuk mengerjakan tugas saya sendiri, dan akhirnya ya tugas tidak akan maksimal ketika saya kerjakan di malam hari dengan rasa yang kesal dan capek. Pada saat itu memang saya sangat kesal, tapi saya juga mengerti dan menyadari bahwa disinilah waktu saya untuk berubah menjadi seseorang yang mempunyai batasan terhadap diri saya sendiri. Karena saya sadari bahwa ketika saya merasa tidak bisa menjaga diri saya sendiri, tidak bisa membatasi diri saya sendiri, atau saya tidak menolong diri saya sendiri, ya siapa lagi? Dan ini bukan tentang egois teman-teman, tapi ini adalah tentang bagaimana kita itu mencintai diri kita sendiri, bagaimana kita memperlakukan diri kita sendiri. Dan ketika saya juga mulai memberikan batasan kepada diri saya sendiri, dengan saya itu ketika tidak bisa ya saya mengatakan tidak, ketika saya bilang iya ya saya bilang iya. Dan anehnya ketika saya itu menerapkan hal itu, semakin kesini ternyata hubungan pertemanan itu lebih sehat. Jadi di antara kita, di antara saya dengan teman-teman saya itu lebih menghargai dan tidak saling memanfaatkan. Dan sebenarnya batasan diri itu banyak sekali jenisnya. Ya contoh yang pertama adalah batasan fisik. Biasanya ada orang-orang atau saya sendiri biasanya itu tidak terlalu gampang disentuh oleh orang-orang yang baru. Ketika saya bersama orang-orang yang mungkin baru saya kenal, mungkin saya lebih nyaman ketika hanya sekedar disapa tetapi tidak disentuh. Atau batasan yang lain seperti batasan waktu. Ada beberapa waktu yang mungkin saya tidak bisa dihubungi, seperti saya hanya bisa dihubungi ketika saya lagi jam kerja, atau ketika di malam hari saya tidak bisa dihubungi, ya saya katakan bahwa saya di malam hari butuh waktu untuk sendiri. Ya katakan saja kalau memang itu menjadi batasan diri kamu. Batasan yang lain mungkin ya batasan emosional. Ini tentang perasaan kamu dan juga emosional kamu. Ada beberapa orang yang mungkin ketika diceritai tentang curhatan kehidupan orang lain itu ya tidak nyaman. Ya katakan saja bahwa saya tidak suka ketika saya hanya berbicara tentang bagaimana keluhan-keluhan kamu. Atau kamu katakan juga bahwa saya tidak nyaman ketika kamu itu hanya mengatakan keluhan kamu
tetapi tidak dengan solusinya, atau kamu tidak menerima solusi dari saya. Batasan yang lainnya mungkin tentang mental dan juga intelektual. Ini kaitannya dengan bagaimana intelektual kita dan juga keyakinan kita. Mungkin ketika kita berbicara dengan orang lain atau dalam artian berdebat, mungkin kita ada keadaan-keadaan yang kita itu nggak suka berdebat dengan topik tersebut. Ya kita katakan saja bahwa saya tidak nyaman atau tidak suka ketika kamu itu berdebat atau berbicara dengan saya dengan topik itu. Atau ketika kamu itu tidak nyaman ketika orang lain itu memaksakan pendapat kamu atau memaksakan pendapat dia, maka ya katakan saja bahwa kamu itu tidak suka ketika kamu itu dipaksa dengan satu pendapat yang tidak kamu yakini. Atau kita katakan dengan lebih halus lagi bahwa kita bisa saja saling bertukar pendapat, tetapi kamu jangan sampai memaksakan pendapat kamu ke diri saya. Dan yang terakhir mungkin batasan finansial, ya ini soal uang dan juga finansial kamu. Biasanya ini sangat-sangat lumrah sekali ketika ada hubungan sosial atau kita dengan teman kita. Biasanya ada yang namanya transaksi utang piutang. Ketika kamu tidak nyaman untuk dipinjami, ya katakan saja bahwa untuk saat ini saya tidak bisa dipinjami uang. Atau misalkan besok atau besoknya lagi pun saya tidak bisa dipinjami uang. Atau kamu katakan saja ketika kamu itu diajak untuk ke satu tempat yang di situ kamu harus kos atau mengeluarkan biaya di situ, dan sementara itu bukan prioritas kamu tuh nggak suka di situ dan kamu nggak suka untuk mengeluarkan biaya di situ, ya kamu katakan saja bahwa saya tidak suka mengeluarkan uang untuk sesuatu yang bukan saya prioritaskan. Lalu bagaimana cara kita itu membangun boundaries atau batasan untuk diri kita sendiri? Yang pertama ya kita identifikasi kira-kira apa hal yang membuat kita nggak nyaman untuk melakukan sesuatu, ya kita harus ketahui itu terlebih dahulu. Di sisi lain kita juga harus mengkomunikasikan. Jadi cara yang kedua adalah mengkomunikasikan apa yang menjadi batasan diri kamu sendiri. Misalkan ketika kamu itu tidak bisa membantu, ya katakan dengan tenang, dengan jelas, dengan lugas. Dan kamu harus menghindari kata-kata yang mungkin bersifat tabu atau sesuatu kata-kata yang tidak jelas atau tidak tenang, tidak lugas. Misalkan kamu hindari kata-kata coba nanti, atau kamu hindari juga kata-kata mungkin, karena kata-kata itu selalu memberikan harapan bagi si pendengar. Jadi mereka itu akan menganggap bahwa kita itu akan bersedia, padahal kita nggak bersedia atau kita menolak. Ya kamu bisa coba katakan bahwa kali ini saya nggak bisa bantuin kamu, sekarang kamu harus kerjain sendiri karena saya mempunyai kerjaan sendiri, saya juga punya deadline yang harus saya kejar. Atau kamu juga bisa katakan bahwa bahwasanya kamu silakan percaya dengan pendapat kamu, tapi tolong jangan paksa saya untuk mengikuti pendapat kamu. Dan yang ketiga adalah konsisten. Jadi kita perlu untuk konsisten meskipun awalnya itu sangat sulit. Maksudnya adalah jangan sampai kamu di hari ini mengatakan tidak untuk satu hal, tapi di hari esok kamu itu mengatakan iya untuk hal yang sama. Dan di sisi lain juga kamu harus siapkan reaksi orang lain. Biasanya ketika kamu itu mengatakan tidak kepada orang lain, pasti dia itu memiliki reaksi tertentu atau rasa yang tidak enak yang akan diberikan kepada kita, atau respon yang tidak enak yang diberikan kepada kita. Ya intinya kamu harus ingat bahwa di sini kamu itu harus melindungi diri kamu, bukan untuk menyenangkan orang lain. Dengan adanya kamu memiliki batasan diri yang tepat, kamu pasti akan merasakan yang pertama, kamu memiliki hubungan yang saling menghargai dengan orang lain atau dengan teman kamu, karena kamu terbiasa untuk mengatakan tidak atau tidak mengiyakan apa yang mereka inginkan. Yang kedua, kamu akan mengalami penurunan dari stres kamu, atau kamu yang biasanya itu stres karena harus menuruti orang lain, karena kamu sekarang sudah memiliki batasan diri, hanya fokus kepada apa yang menjadi keinginan kamu, ya kamu tidak akan terlalu terkena banyak stres. Yang ketiga, produktivitas pasti akan meningkat dikarenakan kamu fokus kepada apa yang ingin kamu kerjakan, fokus kepada diri kamu sendiri, sehingga di situ akan mengalami peningkatan pada produktivitas kamu. Yang terakhir, yang paling penting adalah kamu akan merasa hidup kamu lebih bahagia dan juga lebih berdaya karena kamu tidak disetir oleh siapapun. Dan jadi hari ini kita perlu membangun pagar-pagar sehat di sekeliling kita, karena ini menurut saya adalah investasi yang paling penting untuk diri kita tentunya di masa kini dan juga masa depan. Dan untuk kamu, kira-kira batasan apa yang sulit sekali sampai sekarang untuk kamu terapkan? Kalian bisa langsung tulis saja di kolom komentar. Kita bersama-sama untuk menjadi lebih produktif di masa sekarang maupun masa depan. Stay real, stay mindful.